Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Damayanti dengan NIM 933101819. Program studi agama-agama semester 3, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan meresum dua materi, yaitu yang pertama materi tentang konsep puasa dalam agama Islam dan Protestan. Yang kedua yaitu tentang pluralisme agama. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu konsep puasa dalam agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa berasal dari kata. Di sini yang akan saya bahas pertama kali yaitu tentang pengertian dari puasa dalam agama Islam. Puasa yaitu berasal dari kata tarkun wa tafun wa hirmanun, yaitu terdiri dari kata tarfun yang berarti meninggalkan, yang kedua dari kata kafun menahan diri, dan yang ketiga hirmanun yaitu mengharamkan. Secara istilah, puasa dapat diartikan mencegah diri dari makan, minum, dan berkumpul suami istri di siang hari, mulai dari waktu subuh atau terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib, dengan niatan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum puasa dalam agama Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah 183. Yang ketiga yaitu macam-macam puasa dalam agama Islam. Pertama yaitu puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar. Yang kedua adalah puasa sunnah, yaitu puasa yang dilaksanakan di luar puasa wajib atau di bulan Ramadan dan dilaksanakan pada hari selain hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu puasa makruh yang dilaksanakan pada hari yang diragukan, yaitu apakah sudah masuk waktu puasa apakah belum, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Yang ketiga yaitu puasa haram yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, lalu puasanya dilakukan ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai konsep puasa dalam agama Protestan. Puasa dalam perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani yaitu sum, som, dan inna nafsya, yaitu yang berarti merendahkan diri dengan berpuasa. Sedangkan dalam perjanjian baru, puasa berasal dari bahasa Yunani yaitu nesteo yang berarti tidak makan, nesteia dan nestis. Puasa yaitu tindakan sukarela berpantang sama sekali atau sebagian dari makanan dan minuman, baik untuk tujuan keagamaan atau tujuan yang lainnya. Misalnya sebagai ungkapan duka cita atau penderitaan, kesedihan atau dosa, serta ingin merenungkan hal-hal suci. Dasar hukum puasa dalam agama Protestan. Yesus sendiri melaksanakan puasa dua kali dalam seminggu, dan ia melakukan amal yaitu dengan membayar zakat dengan hitungan 1/10 dari pendapatannya. Yesus menjelaskan puasa sama dengan memberi dan berdoa, dan hal itu merupakan bagian yang normal dalam agama Kristen, yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Alkitab, aku puasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku
Lut 18 ayat 12. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa dalam agama Protestan. Ada 3 jenis puasa yang dilakukan oleh agama Protestan, yaitu yang pertama, misalnya puasa Musa, yaitu puasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dan yang ketiga yaitu puasa Niniwe yang dilaksanakan dengan 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan kejahatan apapun. Yang keempat, puasa Yesus 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dan yang terakhir yaitu puasa Paulus, yaitu 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum serta tidak melihat. Jenis yang kedua yaitu puasa normal, yang melaksanakan puasa tidak makan sama sekali namun bisa minum sebanyak-banyaknya. Jenis yang terakhir yaitu puasa sebagian atau tarak, yaitu puasa yang dilakukan dengan penolakan terhadap makanan dan minuman yang hari dan waktunya serta makanannya pun tertentu. Nah, persamaan dari puasa dalam agama Islam dan puasa dalam agama Kristen yaitu keduanya sama-sama untuk melatih manusia untuk menahan diri dari hawa nafsu ketika berpuasa, yaitu baik makan, minum, ataupun melakukan kejahatan. Dalam Islam juga sudah ditentukan persamaan yang lainnya dari konsep agama Islam dan agama Protestan atau Kristen, yaitu keduanya sama-sama dilaksanakan untuk mendekatkan kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pluralisme agama. Mula-mula di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kemunculan dari pluralisme agama secara singkat dan sesuai dengan apa yang telah saya pahami. Dan tentunya banyak penjelasan yang lebih lengkap dari penjelasan yang akan saya sampaikan mengenai pluralisme agama. Munculnya pluralisme agama ini dapat dilacak muncul pada atau dari abad pencerahan, yaitu abad ke-8 Masehi di Eropa. Abad ke-18 Masehi di Eropa. Pada masa itu, masyarakat Eropa mengalami pergolakan pemikiran yang berorientasi kepada akal, semangat dan pandangan hidup. Barat itu disebut dengan modernisme, yang muncul dari semangat keilmuan. Dalam perjalanannya Eropa mengalami pergolakan dan konflik yang menyebabkan meletusnya revolusi industri di Inggris yaitu pada tahun 1688, yang kemudian disusul dengan revolusi Perancis pada tahun 1789, yang di dalam revolusi tersebut terdapat kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, kepercayaan, etika, berbicara, pers, dan politik. Revolusi Prancis tersebut akhirnya dianggap sebagai suatu makna carta liberalisme. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan, penyingkiran agama dari kehidupan publik yang menjadikannya sebagai individual. Agama Kristen dan gereja pun harus dihindarkan agar tidak menjadi lembaga hukum dan sosial. Karena diakui memang pada saat itu gereja sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan sosial. Jadi singkatnya, dari sangat sedikit penjelasan sejarah munculnya pluralisme agama ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya gagasan pluralisme agama ini sebenarnya adalah upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi
secara toleran dengan agama lain. Anies Malik Thoha telah merangkum sebab-sebab yang mengakibatkan munculnya pluralisme agama, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor internal meliputi faktor ideologis dan konflik-konflik sejarah agama, dan faktor eksternal yaitu keadaan sosiopolitis dan adanya kajian keilmuan terhadap agama. Pandangan Al-Quran terhadap pluralisme agama ini yaitu terdiri dari 4 pokok. Yang pertama yaitu tidak adanya paksaan dalam beragama. Yang kedua yaitu pengakuan atas eksistensi agama-agama. Yang ketiga yaitu kesatuan kenabian. Dan yang keempat adalah kesatuan pesan ketuhanan. Yang pertama, tidak adanya paksaan dalam beragama, yaitu bersandar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika manusia memilih agama tidak ada paksaan di dalamnya. Manusia bebas mempertimbangkan dan mempelajari agama yang telah dipilihnya. Yang kedua, pengakuan atas eksistensi agama-agama, yaitu bersandar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Menurut Said Aqil Siraj, secara tekstual ayat ini menjelaskan indikasi atas beragamnya manusia dalam berbagai agama. Ayat ini juga menjelaskan tentang suatu pemahaman yang akan meredam kontroversi antar agama-agama di dunia. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan melalui surat ini, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ini, Allah menerangkan bahwa kebaikan, amal baik yang dilakukan oleh manusia tidak diukur dari apakah orang tersebut berasal dari agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, ataupun berasal dari agama Islam. Namun titik tekannya yaitu pada kemauan dalam diri manusia untuk beriman kepada Allah atau kepada Tuhan, serta amal saleh yang dilakukannya ketika berada di dunia. Yang ketiga yaitu kesatuan kenabian. Konsep ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13. Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa umat Nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Muhammad merupakan satu kesatuan kenabian, dan diantaranya tidak boleh terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Mereka semua adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan langsung untuk diimani oleh umat manusia. Yang keempat yaitu kesatuan pesan ketuhanan yang bersandar dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131. Ayat ini bertujuan untuk mendeskripsikan wahyu Allah sejak permulaan kepada seluruh pemeluk agama agar mereka mau berjuang dan beramal saleh. Salah satu contoh praktek yang dari pluralisme agama yaitu tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama sama seperti agama yang kita anut, lalu menghargai budaya dan tradisi agama lain, menghargai upacara-upacara agama lain, dan ketika ada agama lain yang melaksanakan upacara kita wajib menghormatinya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit penjelasan mengenai konsep agama dan konsep puasa dalam agama Islam dan Protestan, serta pembahasan tentang pluralisme agama. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk yang mendengar dan melihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.